100 tahun lagi, dunia hewan mungkin akan jauh berbeda dari yang kita lihat sekarang. Perubahan yang terjadi tidak hanya akan mempengaruhi penampilan fisik mereka, tetapi juga perilaku dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perubahan iklim, evolusi, dan campur tangan manusia melalui rekayasa genetika akan mendorong banyak spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Di daratan, kita mungkin melihat mamalia dengan kulit lebih tebal dan warna lebih gelap untuk melindungi diri dari sinar matahari yang kian terik. Hewan-hewan ini mungkin juga mengembangkan cara-cara baru untuk mengatur suhu tubuh mereka agar tetap sejuk di tengah panas yang ekstrem. Hewan-hewan gurun mungkin bisa menyerap air dari udara, sementara di kutub, hewan seperti beruang kutub mungkin mengecil ukurannya untuk mengurangi kebutuhan energi di ekosistem yang semakin rentan. Mereka mungkin juga mengembangkan lapisan lemak yang lebih efisien untuk bertahan hidup di lingkungan yang semakin tidak menentu. Di lautan, transformasi besar akan terjadi pada hewan-hewan laut. Perubahan suhu dan keasaman air laut akan memaksa banyak spesies untuk beradaptasi atau menghadapi kepunahan. Beberapa jenis ikan mungkin bisa hidup di perairan yang lebih hangat dan asam akibat pemanasan global dan polusi. Mereka mungkin mengembangkan insang yang lebih efisien atau sistem pencernaan yang bisa menangani kondisi air yang lebih keras. Terumbu karang buatan manusia bisa menjadi rumah baru bagi spesies laut, memberikan tempat berlindung dan sumber makanan yang stabil. Sementara makhluk-makhluk laut dalam mungkin mengembangkan cahaya bioluminesensi yang lebih kuat untuk bertahan di perairan yang semakin gelap. Ini akan membantu mereka dalam mencari makanan dan menghindari predator di kedalaman laut yang gelap gulita. Rekayasa genetika juga punya peran penting. Dengan teknologi ini, manusia mungkin mengubah DNA hewan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan, membuat mereka lebih tahan terhadap penyakit, atau bahkan memperpanjang umur mereka. Atau bahkan menciptakan spesies hibrida baru yang lebih tahan terhadap penyakit atau perubahan iklim. Hewan-hewan ini mungkin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh spesies asli, seperti ketahanan terhadap suhu ekstrem, atau kemampuan untuk memanfaatkan sumber makanan yang sebelumnya tidak bisa dimakan. Bayangkan, hewan peliharaan dengan kemampuan yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah. Anjing yang bisa berkomunikasi lebih jelas dengan manusia, mungkin melalui perangkat teknologi yang diterapkan pada mereka, atau kucing yang tidak alergi lagi terhadap makanan tertentu. Teknologi ini bisa membuat hubungan antara manusia dan hewan peliharaan menjadi lebih dekat dan lebih harmonis. Tapi, tidak semua perubahan itu positif. Banyak spesies asli mungkin punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah terlalu cepat. Kehilangan ini akan berdampak besar pada ekosistem dan keseimbangan alam. Banyak spesies asli mungkin punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah terlalu cepat. Ini akan menjadi kehilangan besar bagi keanekaragaman hayati di planet kita. Di sisi lain, spesies invasif yang kuat akan dominasi banyak ekosistem, mengubah keseimbangan alam secara drastis. Mereka mungkin mengambil alih habitat yang sebelumnya dihuni oleh spesies asli, menyebabkan gangguan besar pada rantai makanan, mengubah keseimbangan alam secara drastis. Akhirnya, dunia hewan di masa depan mungkin akan menjadi perpaduan unik antara evolusi alami dan teknologi manusia, menciptakan ekosistem baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Mencerminkan hubungan kompleks antara manusia, alam, dan teknologi. Ini akan menjadi dunia yang penuh tantangan dan peluang baru, di mana kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang terus berkembang dan beradaptasi.